Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita mau mulai diseminasi budaya positif. Kemudian yang pertama yang mau saya lakukan untuk memulai acara ini adalah marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Ini saya sudah share screen. Kita mau ice breaking terlebih dahulu nih sebelum kita masuk ke materi pokok. Nah, ini ada gambar Bapak Ibu. Kita lihat gambar ini. Ini adalah gambar kereta. Nah, di situ ada pertanyaannya Bapak Ibu, silahkan dilihat gambarnya. Kemudian dibaca pertanyaannya. Jika kereta listrik di atas melaju ke arah timur, mengarah kemanakah uapnya? Oke, silahkan Bapak Ibu untuk menjawabnya. Bisa menjawab lewat ini kolom chat, atau bisa langsung menjawab langsung. Monggo silahkan. Jika kereta listrik di atas melaju ke arah timur, mengarah kemanakah uapnya? Oke, ke barat. Bu Anissa menjawab ke barat. Mungkin yang lain silahkan. Oke, silahkan. Ada yang menjawab ke barat lagi? Oh iya, ada yang menjawab tidak ada uapnya Bu, kereta listrik soalnya. Oke, satu lagi. Oke, ke barat. Nah, sekarang kita mau perhatikan ini Bapak Ibu. Gambar di atas itu adalah kereta. Saya tidak menyebutkan itu kereta apa, tetapi pertanyaan yang di bawahnya, jika kereta listrik di atas melaju ke arah timur, mengarah kemanakah uapnya? Karena di soal kita fokus pada kata-kata kereta listrik, sedangkan yang di atas kita seringnya fokus pada gambar uapnya. Padahal yang disuruh itu atau yang menjadi pertanyaan itu adalah yang ada tulisannya. Berarti kereta listrik, fokusnya di situ. Nah, berarti kereta listrik di atas jika melaju ke arah timur, kemanakah uapnya? Tidak ada uapnya Bapak Ibu, karena fokusnya adalah kereta listrik. Terkadang kita seperti itu nih Bapak Ibu nih. Terkadang kita seperti itu. Ada satu problema yang harus menjadi fokus kita, tetapi karena lingkungan luar, kita melihat sekeliling kita seperti apa, kadang kita tidak bisa fokus ke apa yang menjadi tugas kita untuk menyelesaikan. Terkadang seperti itu. Nah, dengan adanya diseminasi ini, saya harapkan Bapak Ibu kita bisa kembali fokus lagi ke bagaimana pola pendidikan yang ada di sekolahan kita. Oke, kemudian slide selanjutnya. Nah, untuk diseminasi ini saya memberikan satu studi kasus, di mana studi kasus itu adalah Ibu Niken merupakan salah satu guru di SMA Adiwiyata. Beliau merasa kebingungan menghadapi Diki, salah seorang muridnya yang sering tidak masuk sekolah dengan berbagai macam alasan. Nah, tentu saja kalau umpama saya menjadi guru tersebut, saya juga akan bingung kenapa anaknya ini tidak pernah masuk sekolah, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab, solusinya yang harus kita cari solusinya adalah apa penyebab Diki melakukan hal tersebut. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita mulai masuk lagi ke slide berikutnya. Ada yang namanya perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar ini kita lakukan, kita bisa mengenal ini ketika kita mempelajari atau kita berada di pendidikan guru penggerak ini. Nah, adapun kata kuncinya adalah pendekatan konvensional dalam pembelajaran sudah tidak bisa dilakukan pada saat ini. Mengapa demikian? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengaitkan semua hal yang ada di lingkungan kita, di dalam dunia pendidikan kita, dengan konsep kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, yang kedua berkaitan dengan kemajuan teknologi zaman sekarang.
Kemudian yang ketiga berkaitan dengan output siswa dalam tuntutan zaman. Jadi mungkin output siswa zaman sekarang dengan zaman dulu mungkin berbeda Bapak Ibu. Kemajuan teknologi, aplikasi, media pembelajaran, metode pembelajaran yang kita lakukan dulu dengan sekarang pun juga berbeda. Termasuk dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kodrat alam anak zaman dulu seperti ini, tetapi sekarang kodrat alam anak zaman sekarang berbeda. Oke, untuk mengetahui hal tersebut, kita masuk ke slide berikutnya. Jadi perubahan paradigma belajar, pendidikan zaman sekarang tidak lagi hanya berpusat pada buku dan ceramah, tetapi pendekatan belajar yang inovatif dan kreatif. Yang kedua, kemajuan teknologi yang tadi sudah saya katakan ini telah memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengakses informasi secara luas dan terhubung dengan para ahli dari berbagai bidang. Kemudian, teknologi ini pun juga memberikan beberapa dampak Bapak Ibu, antara lain dampak positif dan negatif. Nah, untuk perubahan paradigma belajar ini kita harapkan perubahan teknologi, kemajuan teknologi ini harus mengarah ke perubahan yang positif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan pola pemikiran yang lebih bernalar kritis. Anak-anak sekarang itu sukanya menghadapi tantangan itu pengennya instan, tidak mau untuk berpikir kritis, untuk mencari benang merahnya, untuk mencari kaitannya, untuk mencari problema atau solusinya secara mandiri. Mereka pengennya instan. Nah, itulah nanti yang akan kita ubah paradigma ini. Kemudian pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran berbasis teknologi ini jika kita kaitkan bersama-sama, nah itu akan membentuk suatu konsep paradigma belajar yang baru, perubahan yang baru yang diharapkan, di mana konsep ini bisa menjadikan kualitas output anak yang luar biasa nantinya. Kemudian yang pertama, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu sendiri bertujuan untuk membantu anak dalam memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengembangkan keterampilan untuk mengatasi masalah tersebut. Tadi sudah saya katakan bahwa anak itu kalau ada masalah, punya masalah, sukanya mereka maunya instan. Apa-apa beres, pengennya apa-apa beres. Nah, di sini di paradigma perubahan ini kita akan mengubah konsepnya. Jadi apa yang dilakukan anak kita akan ubah menjadi sesuatu yang menjadi positif, disiplin positif. Nah, di mana anak ini akan memahami konsekuensi dari apa yang dia perbuat. Yang pertama, disiplin positif itu bermanfaat untuk satu, menghargai anak sebagai individu yang unik dan berharga. Jadi anak akan merasa diorangkan, diuwongke, dan tidak selalu dipojokkan. Kemudian yang kedua, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, supaya mereka juga berpikir kritis dan mengetahui konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan, dan mereka harus bertanggung jawab untuk mengatasi solusi tersebut, mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketiga, menggunakan konsekuensi yang logis dan terkait dengan tindakan anak. Jadi konsekuensi atau tindakan yang mereka lakukan, entah itu betul atau salah, biarlah mereka bisa berpikir logis dampak apa yang terjadi atau dampak apa yang mungkin muncul akibat dari tindakan tersebut. Yang keempat, memberikan pujian dan penghargaan atas perilaku yang positif. Pujian dan penghargaan ini tidak selalu serta-merta berupa barang ataupun nilai yang kelihatan, tetapi pujian-pujian ini bisa kita ucapkan, bisa kita lakukan dari hati ke hati, itu juga merupakan salah satu pujian. Kemudian yang terakhir adalah membangun hubungan yang positif dan saling menguntungkan antara guru dan murid. Jadi ini bagian yang paling penting ya Bapak Ibu. Jadi membangun hubungan yang positif dan saling menguntungkan. Jadi memang tidak ada yang dirugikan, karena keuntungan ini otomatis nanti akan membentuk suatu perubahan paradigma yang oke banget, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini selanjutnya
ke keyakinan kelas. Ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan yang universal yang dibuat oleh siswa dan guru sebagai dasar untuk menumbuhkan budaya positif dan pembiasaan yang berpola di dalam kelas. Jadi manfaatnya untuk keyakinan kelas ini adalah: satu, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan nyaman bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa dan guru untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi memang keyakinan kelas ini harus kita bentuk sejak dini. Supaya apa? Supaya murid-murid itu bisa merasa nyaman, tidak ada gangguan ataupun dampak-dampak positif yang nantinya akan muncul yang mengganggu tujuan pembelajaran kita. Kemudian contoh nih beberapa keyakinan kelas yang biasanya kita terapkan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati satu sama lain tanpa memandang latar belakang dan perbedaan, terutama ini pada saat kita diskusi, kemudian pada saat temannya ngomong apa dan seterusnya, ya berusaha untuk teman yang lain bisa menghormati. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ini berhubungan dengan kenyamanan kelas yang nantinya kita kita alami ya, kayak kebersihan. Jadi kalau kelas itu serasa bersih, nyaman gitu, kok rasanya belajar juga jadi mantap gitu. Yang ketiga, menyimak dengan baik saat guru atau teman sedang berbicara. Ini kadang yang masih sering saya lihat di di dunia nyata, di realita pembelajaran di kelas. Jadi memang kadang gurunya berbicara sedang menjelaskan di depan atau temannya sedang presentasi, itu kadang-kadang anak itu juga sibuk sendiri Bu, terutama dengan aktivitas HP, entah mereka ngapain, kemudian mereka berbicara di dalam kelas. Apalagi kalau ini presentasi kelompok, biasanya teman yang maju untuk presentasi itu kadang diabaikan. Mereka akan berdiskusi sendiri untuk kelompok mereka sendiri. Nah itu yang masih ada. Nah ini harus kita kita antisipasi. Supaya apa? Supaya teman yang presentasi itu juga merasa diorangkan, diuongke, kemudian apa yang menjadi kesimpulan tanggapan mereka bisa ada feedback, merasa dihargai, seperti itu. Kemudian membantu teman yang membutuhkan bantuan, kemudian menghargai waktu dan tidak terlambat dalam kegiatan kelas, itu pun juga penting. Terutama tadi studi kasus saya adalah menghargai waktu. Banyak yang sering tidak masuk sekolah, kalau ataupun terlambat ya sering terlambat, seperti itu. Kemudian bersikap jujur dan terbuka dalam berkomunikasi. Ini juga penting Bapak Ibu, ada keterbukaan di dalam kelas mereka masing-masing. Di dalam kelas itu berarti keterbukaan terhadap teman-temannya, apa yang dia alami, dengan harapan teman-temannya juga mau mengetahui dan menghargai yang menjadi permasalahannya. Nah ini komunikasi juga harus terbuka. Kemudian peraturan kelas. Untuk membentuk budaya positif tadi, disiplin positif tadi, kita butuh adanya peraturan kelas. Yang pertama, budaya positif. Yang kedua, lingkungan yang positif tentunya. Dan yang ketiga, akan membentuk keyakinan kelas. Nah, budaya positif itu apa sih? Jadi makna budaya positif itu sendiri menurut Ki Hajar Dewantoro mewujudkan murid yang merdeka. Murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun yang berasal dari luar dirinya. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro. Sedangkan menurut Dian Gosen, disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang itu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian kesimpulannya adalah dari budaya positif ini adalah murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kita kemarin sudah mempelajari apa itu kebajikan universal, kemudian apa itu disiplin positif dan motivasi yang dari internal. Biasanya Bapak Ibu,
motivasi internal ini akan memberikan dampak yang lebih luas, dampak yang lebih dalam dibanding dengan motivasi yang dari eksternal. Nah, terkadang untuk saat ini budaya positif ini kadang muncul adanya motivasi dari eksternal, jadi takut dihukum atau malu atau karena memang sudah peraturan dari sekolahan yang tidak memperbolehkan ini dan itu. Nah, itu kadang kadarnya untuk menjaga penguasaan diri, untuk menjaga stabilitas supaya tingkah laku budaya positif itu selalu muncul, itu kadang lebih rendah dibanding apabila motivasi itu dari dalam diri sendiri. Nah, itu nanti yang akan kita terapkan kepada murid-murid kita. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu nih, dari ketiga motivasi perilaku ini, kira-kira menurut Bapak Ibu perilaku yang mana yang itu bisa mewujudkan pola atau kebiasaan yang selalu eksis? Monggo silahkan bisa ditulis di chat ataupun bisa langsung. Dari ketiga motivasi tersebut, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kira-kira dari ketiga motivasi itu yang paling awet, yang nantinya kurang lebih bisa dilaksanakan dan itu selalu ada di dalam diri murid-murid, itu motivasi yang mana? Monggo silahkan. Ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Monggo bisa di kolom chat, bisa menuliskan jawabannya di kolom chat. Satu saja monggo jawabannya. Motivasi yang mana yang selalu bisa dipertahankan, yang bisa selalu eksis? Kan tadi motivasi ada dari eksternal ataupun yang dari internal. Nah, kira-kira motivasi yang mana dari ketiga ini yang yang selalu awet? Ada yang dari motivasi internal. Berarti motivasi internal ini yang mana nih Bapak Ibu? Apakah yang untuk menghindari ketidaknyamanan, ataukah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, atau untuk mendapatkan imbalan? Ini yang dari internal. Monggo. Bisa dituliskan di kolom chat. Motivasi yang dari internal itu berarti motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu motivasi. Terus yang lain monggo. Jadi ketiga motivasi itu mana yang diharapkan selalu awet dalam diri murid-murid, berkelanjutan, istilahnya seperti itu. Monggo silahkan Bapak Ibu. Menghargai diri sendiri. Oke. Berarti di sini nanti kita bisa diskusikan bahwa motivasi ini akan mempengaruhi keberlanjutan dari tindakan disiplin positif yang nanti akan diterapkan ke anak-anak. Jadi untuk internal, motivasi yang dari internal ini sepertinya yang bagian bawah ini Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini merupakan motivasi dari dalam diri, di mana motivasi ini itu paling kuat mendasari. Kalau toh pun ada hukuman atau tidak ada hukuman, motivasi ini, perilaku ini atau budaya ini, keyakinan ini, itu tetap ada di dalam diri anak-anak. Sedangkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, semisal melakukan kesalahan atau mau melakukan sesuatu hal, dia takut dulu kalau ada hukuman.
Nah, semisal tidak ada hukuman, bisa saja anak-anak ini melakukan tindakan yang salah tersebut. Terus yang ketiga ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, tujuan dia melakukan hal-hal yang bagus hanyalah untuk mendapatkan imbalan, katakan seperti itu, atau penghargaan. Nah, ketika dia melakukan hal-hal yang lain, hal-hal bagus lain, apakah dia akan mendapatkan imbalan ya? Semisal tidak, bisa saja jadinya dia tidak melakukan hal tersebut. Nah, ini yang menghindari ketidaknyamanan atau untuk mendapatkan imbalan ini biasanya muncul dari motivasi eksternal. Oke, kita masuk lagi Bapak Ibu ke berikutnya. Nah, ini kita masuk ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah ini, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Oke, tentu saja nggih, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu pasti menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Nah, perilaku warga kelas tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif ini, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah dengan membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi warga kelas yang dimaksud di sini bisa jadi murid-murid dan juga guru-guru yang terlibat di dalamnya. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi seseorang secara intrinsik. Jadi dia tidak melihat embel-embel di luarnya. Aku akan melakukan suatu keyakinan positif ini jika aku mendapatkan pujian. Aku akan melakukan kegiatan positif ini, budaya positif ini, keyakinan kelas positif ini jika aku supaya aku tidak mendapatkan hukuman, katakan seperti itu. Tetapi suatu keyakinan ini akan memotivasi dari dalam dirinya sendiri, namanya motivasi secara intrinsik. Baik itu ada hukuman maupun tidak ada hukuman, baik itu ada reward maupun tidak ada reward, dia akan melakukan budaya positif itu, keyakinan kelas itu dengan baik, sehingga otomatis ada kepedulian yang terwujud di dalam kelas itu, sehingga mewujudkan suatu lingkungan yang positif. Kalau lingkungan di dalam kelas positif, nyaman, otomatis pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran akan tercapai dengan sendirinya. Kemudian, nah, untuk pembuatan keyakinan kelas, yang pertama itu hendaklah bersifat abstrak. Ataukah yang ketiga, kita sebagai teman, ataukah yang empat, kita sebagai pemantau, atau yang kelima, kita sebagai manajer. Oke. Berikutnya, nah ini segitiga restitusi. Kita lanjut lagi. Nah ini dia. Jadi ada 5 posisi kontrol sebagai guru, apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah itu akan dikaitkan dengan segitiga restitusi yang kita terapkan kepada murid tadi. Yang pertama ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, fasilitasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, next. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian berikutnya, fasilitasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang dilakukan itu pasti punya tujuan, Bapak Ibu. Anak-anak kita melakukan suatu kesalahan karena tindakan mereka, pasti mereka punya alasan, yang dimana alasan tersebut itu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang tadi sudah saya ceritakan. Jadi cari cari perhatian dari gurunya dengan sering tidak masuk sekolah. Kalau tidak masuk sekolah kan otomatis gurunya mencari-cari nih, oh berarti dia mencari perhatian, mencari kasih sayang. Mungkin dari pihak orang tua, anak tersebut tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang menurut anak ini itu real atau nyata. Kemudian guru akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan tersebut. Nah, kalau ditolak, anak yang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, dia merasa dipahami. Jadi seperti tadi contohnya,
anak sering tidak masuk sekolah hanya karena ingin mendapatkan perhatian. Coba nih, semisal Bapak Ibu anaknya tidak masuk sekolah, kemudian dimarahi terus, dipojok-pojokkan terus, yang terjadi apa? Bukannya anaknya ini mendol dan memperbaiki diri, namun dia akan tambah merasa, nah ternyata di sekolahan aku juga tidak mendapatkan kasih sayang ya ternyata. Oke lah, aku akan melakukan tindakan itu terus. Nah, inilah yang berbahaya. Dia akan melakukan tindakan itu sampai kebutuhan dasar kasih sayangnya terpenuhi. Kemudian selanjutnya, nah untuk menanyakan keyakinan. Jadi pada dasarnya termotivasi secara internal itu tadi yang saya katakan Bapak Ibu, bahwa motivasi internal itu motivasi yang paling kuat. Ketika identitas sukses telah tercapai, jadi identitas tadi, pengenalan identitas telah tercapai di langkah pertama dan tindakan laku salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Seperti itu Bapak Ibu untuk diseminasi saya. Sekarang kita mau masuk lagi ke sedikit diskusi untuk permasalahan yang saya hantarkan di awal pertemuan tadi. Nih, kita mau masuk ke sini nih. Semisal Ibu Niken merupakan salah satu guru di SMA Adiwiyata. Beliau merasa kebingungan menghadapi Diki, salah seorang muridnya yang sering tidak masuk sekolah dengan berbagai macam alasan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa penyebab Diki melakukan tindakan tersebut? Monggo berikan contohnya alasan Diki di kolom chat Bapak Ibu, bebas 1 atau 2 orang, monggo. Apa yang menjadi penyebab Diki melakukan tindakan tersebut? Monggo silahkan. Kenapa dia tidak sering tidak masuk sekolah? Ataukah karena malas pelajaran? Oh, hari ini pelajarannya, semisal nih, oh hari ini pelajarannya matematika nih, saya paling tidak suka nih matematika. Nah, padahal matematika seminggu ada 6 kali contohnya. Kurangnya kasih sayang dan kurangnya perhatian. Inje, terima kasih Ibu. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini berarti contohnya adalah malas, malas. Berarti yang akan kita berikan ke anak segitiga restitusi, kenapa kamu malas? Kenapa kamu melakukan hal itu? Iya Bu, karena saya tidak bisa pelajaran matematika. Contohnya seperti itu. Karena setiap kali ada pelajaran matematika, saya takut ditunjuk untuk maju ke depan, ke papan tulis. Saya malu Bu kalau semisal tidak bisa mengerjakan. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah, harusnya nih kontrol yang tadi kita lakukan adalah sebagai manajer. Lah kalau kamu tidak bisa pelajaran matematika, kira-kira solusinya apa? Bisa jadi anak menjawab, gimana ya Bu kalau saya minta bantuan Bapak Guru Matematika untuk mempelajari saya, atau minta tolong teman yang sudah paham pelajaran matematika untuk mengajari saya. Nah, itu juga merupakan salah satu solusi. Berarti kedepannya jika kamu sudah melakukan tindakan tersebut, konsekuensinya adalah kamu harus tetap masuk sekolah supaya pelajaran matematika tidak ketinggalan, karena toh kamu pun sudah berusaha untuk belajar dari Bapak Ibu guru, sudah belajar sendiri mencari tahu dari teman-teman yang lain, sehingga kebiasaan untuk tidak masuk sekolah alias bolos ini berarti sudah istilahnya sudah tidak dilakukan lagi oleh anak tersebut. Nah, inilah namanya keyakinan kelas yang akan dibentuk dan membentuk budaya positif Bapak Ibu. Itu aja. Adakah yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Saya tutup share screen. Kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu untuk materi hari ini? Silakan masuk ke kolom chat. Ini sepertinya tidak ada untuk pertanyaan hari ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya untuk masuk ke diseminasi saya ini. Terima kasih. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, karena memang waktunya sudah
habis, ini sudah hampir 1 jam. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semua. Saya akhiri diseminasi saya hari ini. Terima kasih. Inggih. Iya, monggo. Bertanya sebentar. Inggih, monggo Bu. Bagaimana cara kita di kelas? Oke, terima kasih. Harus adanya restitusi. Inggih. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi anak yang malas? Yang pertama kita lakukan apa, Ibu? Segitiga restitusi yang pertama kita. Ini saya share lagi nggih. Menstabilkan identitas. Oke, menstabilkan identitas. Maka langkah pertama kita akan panggil nggih. Kita panggil anak tersebut, kita stabilkan identitas dengan cara, kalau saya sih istilahnya apa ya Bu, itu kalau wong Jawa kepoin sedikit. Kenapa sih kok kamu malas? Nah, ini malasnya karena apa Bu? Malasnya karena tidak ketika pelajaran dia ogah-ogahan, ataukah dia malas sering keluar masuk kelas, ataukah dia malasnya sering tidak masuk sekolah? Nah, itu berbeda. Nah, itu semisal nih malasnya nih, malas di kelas, berarti ketika guru menjelaskan dia ogah-ogahan, delosor kepalanya kayak gitu nggih. Kemudian wes gerakannya tidak mengenakkan, seperti itu. Yang kita lakukan adalah kita dekati anak tersebut, nggih Ibu. Kita dekati anak tersebut, kita tanyakan, kamu ngapain toh kok seperti itu? Tugasnya Ibu sudah selesai belum? Biasanya ogah-ogahan nih jawabnya, karena saya juga pernah mengalami. Ya Bu, ini. Lah kenapa toh kok kamu kayak gitu? Apa lagi sakit? Nah, ada apa istilahnya menstabilkan identitas. Sampai anak tersebut menjawab, mungkin Bu, saya ngantuk Ibu kalau jam segini, contohnya nggih. Ngantuk, apalagi pelajarannya Ibu ini loh, cerita terus semisal nggih. Terus habis itu oh iya bener ya, kalau umpamanya siang-siang begini Ibu juga ngantuk sih, tetapi ya nggak boleh gitu juga ya. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Berarti nek aku ngantuk, gurunya jangan niki yo ngantuk, tetapi dia melihat gurunya itu juga semangat. Di dalam ngantuknya dia masih semangat untuk mengajar. Berarti ayo, ini semisal nih buniken ini yo ngantuk nih jane, tetapi kan nggak boleh juga mosok ngajar yo ngantuk, ya kamu juga gitu dong. Nggak boleh males-malesan ngantuk, ini ada tugas yang harus diselesaikan. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, langkah kedua kira-kira nopo nggih Bu tadi setelah menstabilkan identitas? Memvalidasi kesalahan nggih. Iya. Jadi seperti ini. Validasi ya. Nggih, kesalahan. Jadi kamu seperti ini salah loh, umpamanya teman-teman pada mengerjakan semua nih, kamu kok tiduran, mbok yo dikerjakan sidik-sidik, 1 soal 2 soal ya hidup-hidup dapat nilai. Nah, istilahnya kayak seperti apa sih namanya, bombong nggih, bombong. Nanti nek enggak dapat nilai, nanti kamu ndak remedi loh. Nek remedi nanti kamu susah sendiri loh, teman-teman tuntas kamu remedi sendiri, ndak menghubungi Buniken. Padahal Buniken susah dicari di kantor karena jadwalnya padat mengajar. Nah, seperti itu. Ayo, paling tidak ini kamu harus selesaikan, memvalidasi kesalahan. Karena anak itu kan tidak mau mengerjakan loh. Seperti itu Bu. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, kita tanyakan, nek kamu seperti ini, kira-kira piye solusinya nek kamu ngantuk dan tidak mau ngerjakan kayak gini, terus problemanya, masalahnya seperti ini, dan Bu Niken harus mendapatkan nilai dari kamu. Tawarkan solusi itu kepada siswa. Nah, siswa akan menjawab seperti apa? Contohnya, iya Bu, saya selesaikan, atau Bu, saya tak ke kamar mandi sebentar ya Bu ya, saya mau cuci muka, habis itu saya mau masuk lagi, saya mau mengerjakan. Oke. Nah, itu ada beberapa solusi keyakinan kelas yang dia miliki, yang sudah dia miliki, bahwa ketika pelajaran memang tidak boleh ngantuk, tidak boleh males-malesan, pekerjaan harus selesai, pekerjaan yang diberikan oleh guru. Dengan solusinya seperti itu, karena dia ngantuk ya keluar dulu, cuci muka, masuk ke dalam, baru mengerjakan. Dan itu otomatis akan dia lakukan ketika muncul lagi nih, ada nih pelajarannya Buniken lagi, atau mungkin pelajaran yang lain. Waduh, ngantuk nih, kemarin ketika aku ngantuk disuruh cuci muka sama Buniken, oke lah, cuci muka lah, sambil turun ke bawah. Kan kalau jalan itu kan biasanya menghilangkan ngantuk ya Bu, keluar kelas, jalan menuju ke kamar mandi, cuci muka, kemudian balik lagi sambil badannya digoyang-goyangkan seperti itu, pasti ngantuknya akan hilang. Masuk lagi ke dalam kelas, biasanya sudah fresh. Seperti itu Ibu, monggo, adakah tambahannya?
Inje, sami-sami. Kalau sangat bersungut itu loh Bu, Iya, gituin bikin kita juga jadi nggak enak. nggak enak dilihat, Inje. Memang harus panjang sabar Ibu, seperti itu. Dientul kalau orang Jawa. Terima kasih. Inje, sami-sami Ibu. Jadi kalau orang Jawa itu ditarik ulur nggih, dientul-entul. Monggo yang lain, apakah ada satu penanya lagi atau kalau tidak sudah saya cukupkan, ini waktunya sudah habis. Sudah nggih, tidak ada pertanyaan lagi. Halo Bapak Ibu. Sudah Ibu. Inje, terima kasih Bu Anissa. Nggih, ini Apa Bu? Inje, terima kasih. Nggih, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Kemudian ini akan saya akhiri diseminasi saya hari ini dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo bisa live. Ataukah yang ketiga kita sebagai teman, ataukah yang empat kita sebagai pemantau, atau yang kelima kita sebagai manajer. Oke, berikutnya. Nah, ini segitiga restitusi. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Jadi ada 5 posisi kontrol. Sebagai guru, apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, itu akan dikaitkan dengan segitiga restitusi yang kita terapkan kepada murid tadi. Yang pertama, ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, fasilitasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, next. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian berikutnya, fasilitasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang dilakukan itu pasti punya tujuan Bapak Ibu. Anak-anak kita melakukan suatu kesalahan karena tindakan mereka, pasti mereka punya alasan. Yang dimana alasan tersebut itu memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang tadi sudah saya ceritakan. Jadi cari cari perhatian dari gurunya dengan sering tidak masuk sekolah. Kalau tidak masuk sekolah kan otomatis gurunya mencari-cari nih. Oh, berarti dia mencari perhatian, mencari kasih sayang. Mungkin dari pihak orang tua, anak tersebut tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang menurut anak ini itu real atau nyata. Kemudian guru akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan tersebut. Nah, kalau ditolak, anak yang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, dia merasa dipahami. Jadi, seperti tadi contohnya, anak sering tidak masuk sekolah hanya karena ingin mendapatkan perhatian. Coba nih, semisal Bapak Ibu anaknya tidak masuk sekolah, kemudian dimarahi terus, dipojok-pojokkan terus. Yang terjadi apa? Bukannya anaknya ini mendo dan memperbaiki diri, namun dia akan tambah merasa, nah ternyata di sekolahan aku juga tidak mendapatkan kasih sayang ya ternyata. Oke lah, aku akan melakukan tindakan itu terus. Nah, inilah yang berbahaya. Dia akan melakukan tindakan itu sampai kebutuhan dasar kasih sayangnya terpenuhi. Nih. Kemudian selanjutnya, nah, untuk menanyakan keyakinan. Jadi pada dasarnya termotivasi secara internal itu tadi yang saya katakan Bapak Ibu, bahwa motivasi internal itu motivasi yang paling kuat. Ketika identitas sukses telah tercapai, jadi identitas tadi, pengenalan identitas telah tercapai di langkah pertama dan tindakan laku salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk diseminasi saya. Sekarang kita mau masuk lagi ke sedikit diskusi untuk permasalahan yang
saya hantarkan di awal pertemuan tadi. Nih. Kita mau masuk ke sini nih. Semisal Ibu Niken merupakan salah satu guru di SMA Adiwiyata. Beliau merasa kebingungan menghadapi Diki, salah seorang muridnya yang sering tidak masuk sekolah dengan berbagai macam alasan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa penyebab Diki melakukan tindakan tersebut? Monggo berikan contohnya alasan Diki di kolom chat Bapak Ibu, bebas 1 atau 2 orang, monggo. Apa yang menjadi penyebab Diki melakukan tindakan tersebut? Monggo silahkan. Kenapa dia tidak sering tidak masuk sekolah? Ataukah karena malas pelajaran? Oh, hari ini pelajarannya semisal nih, oh hari ini pelajarannya matematika nih, saya paling tidak suka nih matematika. Nah, padahal matematika seminggu ada 6 kali contohnya. Kurangnya kasih sayang dan kurangnya perhatian. Inje, terima kasih Ibu. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini berarti contohnya adalah malas nggih, malas. Berarti yang akan kita berikan ke anak seketika restitusi, kenapa kamu malas? Kenapa kamu melakukan hal itu? Iya Bu, karena saya tidak bisa pelajaran matematika. Contohnya seperti itu. Karena setiap kali ada pelajaran matematika, saya takut ditunjuk untuk maju ke depan, ke papan tulis. Saya malu Bu kalau semisal tidak bisa mengerjakan. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah harusnya nih, kontrol yang tadi kita lakukan adalah sebagai manajer. Lah, kalau kamu tidak bisa pelajaran matematika, kira-kira solusinya apa? Bisa jadi anak menjawab, gimana ya Bu kalau saya minta bantuan Bapak Guru Matematika untuk mempelajari saya, atau minta tolong teman yang sudah paham pelajaran matematika untuk mengajari saya. Nah, itu juga merupakan salah satu solusi. Berarti kedepannya jika kamu sudah melakukan tindakan tersebut, konsekuensinya adalah kamu harus tetap masuk sekolah supaya pelajaran matematika tidak ketinggalan, karena toh kamu pun sudah berusaha untuk belajar dari Bapak Ibu guru, sudah belajar sendiri mencari tahu dari teman-teman yang lain, sehingga kebiasaan untuk tidak masuk sekolah alias bolos ini berarti sudah istilahnya sudah tidak dilakukan lagi oleh anak tersebut. Nah, inilah namanya keyakinan kelas yang akan dibentuk dan membentuk budaya positif Bapak Ibu. Itu aja. Adakah yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Saya tutup share screen. Kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu untuk materi hari ini? Silakan masuk ke kolom chat. Sepertinya tidak ada untuk pertanyaan hari ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya untuk masuk ke diseminasi saya ini. Terima kasih. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, karena memang waktunya sudah habis, ini sudah hampir 1 jam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua. Saya akhiri diseminasi saya hari ini. Terima kasih. Iya, monggo. Bertanya sebentar. Monggo Bu. Bagaimana cara kita di kelas? Oke. Terima kasih. Adanya restitusi. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi anak yang malas? Yang pertama kita lakukan apa, Ibu? Segitiga restitusi yang pertama kita. Ini saya share lagi menstabilkan identitas. Oke, menstabilkan identitas. Maka langkah pertama kita akan panggil kita panggil anak tersebut, kita stabilkan identitas dengan cara, kalau saya sih istilahnya apa ya Bu, itu kalau wong Jawa kepoin sedikit. Kenapa sih kok kamu malas? Nah, ini malasnya karena apa Bu? Malasnya karena tidak ketika pelajaran dia ogah-ogahan, ataukah dia malas sering keluar masuk kelas, ataukah dia malasnya sering tidak masuk sekolah? Nah, itu berbeda. Nah, itu semisal nih malasnya malas di kelas, berarti
Kak Guru menjelaskan dia ogah-ogahan, delosor kepalanya kayak gitu nggih. Kemudian wes gerakannya tidak mengenakkan seperti itu. Yang kita lakukan adalah kita dekati anak tersebut, nggih Ibu. Kita dekati anak tersebut, kita tanyakan, kamu ngapain toh kok seperti itu? Tugasnya Ibu sudah selesai belum? Biasanya ogah-ogahan nih jawabnya, karena saya juga pernah mengalami. Ya Bu, ini. Lah kenapa toh kok kamu kayak gitu? Apa lagi sakit? Nah, ada apa istilahnya menstabilkan identitas. Sampai anak tersebut menjawab, mungkin anu Bu, saya ngantuk Ibu kalau jam segini contohnya nggih. Ngantuk apalagi pelajarannya Ibu ini loh, cerita terus semisal nggih. Terus habis itu oh iya bener ya, kalau umpamanya siang-siang begini Ibu juga ngantuk sih, tetapi ya nggak boleh gitu juga ya. Nah itu namanya menstabilkan identitas. Berarti nek aku ngantuk, gurunya jangan niki yo ngantuk, tetapi dia melihat gurunya itu juga semangat. Di dalam ngantuknya dia masih semangat untuk mengajar. Berarti ayo, ini semisal nih Bu Niken ini yo ngantuk nih jane, tetapi kan nggak boleh juga mosok ngajar yo ngantuk, ya kamu juga gitu dong, nggak boleh apa namanya males-malesan ngantuk, wong ini ada tugas yang harus diselesaikan. Nah itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, langkah kedua kira-kira nopo nggih Bu tadi setelah menstabilkan identitas? Memvalidasi kesalahan nggih. Iya. Jadi seperti ini. Validasi ya. Nggih, kesalahan. Jadi kamu seperti ini salah loh, umpamanya teman-teman pada mengerjakan semua nih, kamu kok tiduran, mbok yo dikerjakan sidik-sidik, 1 soal 2 soal ya hidup-hidup dapat nilai. Nah istilahnya kayak seperti apa sih namanya, bombong nggih, bombong. Nanti nek enggak dapat nilai, nanti kamu dadak remedi loh. Nek remedi nanti kamu susah sendiri loh teman-teman, tuntas kamu remedi sendiri, dadak menghubungi Bu Niken, padahal Bu Niken susah dicari di kantor karena jadwalnya padat mengajar. Nah seperti itu. Ayo paling tidak ini kamu harus selesaikan, memvalidasi kesalahan, karena anak itu kan tidak mau mengerjakan loh. Seperti itu Bu. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah kita tanyakan, nek kamu seperti ini, kira-kira piye solusinya nek kamu ngantuk dan tidak mau ngerjakan kayak gini, terus problemanya masalahnya seperti ini, dan Bu Niken harus mendapatkan nilai dari kamu. Tawarkan solusi itu kepada siswa. Nah siswa akan menjawab seperti apa? Contohnya, iya Bu, saya selesaikan, atau Bu, saya tak ke kamar mandi sebentar ya Bu ya, saya mau cuci muka, habis itu saya mau masuk lagi, saya mau mengerjakan. Oke. Nah itu ada beberapa solusi keyakinan kelas yang dia miliki, yang sudah dia miliki, bahwa ketika pelajaran memang tidak boleh ngantuk, tidak boleh males-malesan, pekerjaan harus selesai, pekerjaan yang diberikan oleh guru. Dengan solusinya seperti itu, karena dia ngantuk ya keluar dulu, cuci muka, masuk ke dalam, baru mengerjakan. Dan itu otomatis akan dia lakukan ketika muncul lagi nih, ada nih pelajarannya Bu Niken lagi, atau mungkin pelajaran yang lain. Waduh ngantuk nih, kemarin ketika aku ngantuk disuruh cuci muka sama Bu Niken, oke lah cuci muka lah, sambil turun ke bawah. Kan kalau jalan itu kan biasanya menghilangkan ngantuk ya Bu, keluar kelas, jalan menuju ke kamar mandi, cuci muka, kemudian balik lagi sambil badannya digoyang-goyangkan seperti itu, pasti ngantuknya akan hilang. Masuk lagi ke dalam kelas biasanya sudah fresh. Seperti itu Ibu, monggo adakah tambahannya? Nggih, sami-sami. Pak sangat bersungut itu loh Bu. Iya. Gitu ya. Bikin kita juga Jadi nggak enak dilihat. Nggih. Memang harus panjang sabar Ibu, seperti itu. Dientul kalau orang Jawa. Nggih, sami-sami Ibu. Jadi kalau orang Jawa itu ditarik ulur nggih. Dientul-entul. Monggo yang lain, apakah ada satu penanya lagi, atau kalau tidak sudah saya cukupkan, ini waktunya sudah habis. Sudah nggih, tidak ada pertanyaan lagi. Halo Bapak Ibu. Sudah Ibu. Injih, terima kasih Bu Anissa. Nggih, ini Injih, terima kasih. Nggih, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Kemudian ini akan saya akhiri diseminasi saya hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo bisa live.
Oke, siap. Nggih. Eh, Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oke, selamat pagi. Oke, hari ini kita mau mulai diseminasi budaya positif. Kemudian yang pertama yang mau saya lakukan untuk memulai acara ini adalah marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Ini saya sudah share screen. Oke, kita mau ice breaking terlebih dahulu nih sebelum kita masuk ke materi pokok. Nah, ini ada gambar Bapak Ibu. Kita lihat gambar ini. Ini adalah gambar kereta. Nah, di situ ada pertanyaannya, Bapak Ibu silahkan dilihat gambarnya, kemudian dibaca pertanyaannya. Jika kereta listrik di atas melaju ke arah timur, mengarah kemanakah uapnya? Oke, silahkan Bapak Ibu untuk menjawabnya. Bisa menjawab lewat ini kolom chat, atau bisa langsung menjawab langsung. Monggo silahkan. Jika kereta listrik di atas melaju ke arah timur, mengarah kemanakah uapnya? Oke, ke barat